Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan, NIM 22129277 BP22 dari kelas BB06 dengan mata kuliah Konsep Dasar Fisika SD dengan dosen pengampu Dr. Rizda Amini MP. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang gaya, resultan gaya, dan pengaruhnya terhadap gerak. Materi yang pertama saya akan jelaskan adalah mengenai gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya dapat merubah bentuk, arah, dan kecepatan. Gaya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, gaya sentuh, yang kedua, gaya tak sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang langsung bersentuhan dengan benda. Contohnya, gaya otot dan gaya gesek. Sementara gaya tak sentuh adalah gaya yang tidak bersentuhan langsung dengan benda. Kemudian, pengaruh gaya terhadap gerak benda. Yang pertama, gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Benda diam menjadi bergerak. Contohnya, bola. Bola yang awalnya diam, kita tendang, kemudian bola itu menggelinding dan bola itu bergerak. Yang kedua, gaya menyebabkan benda yang bergerak menjadi diam. Contohnya, bola pada permainan sepak bola. Bola itu ditangkap oleh kiper yang awalnya cepat, ditangkap oleh kiper sehingga bola itu menjadi diam. Yang ketiga, gaya dapat menyebabkan benda berubah arah. Contohnya, bola kita tendang memantul ke dinding dan reaksi dari dinding itu menyebabkan arah bola itu berputar atau berubah arahnya. Yang keempat, gaya dapat menyebabkan benda bergerak lebih cepat. Contohnya mobil atau motor yang awalnya berjalan lambat, kemudian kita gas, dia akan berjalan dengan kecepatan tinggi. Selanjutnya, yang kelima, gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya, ada kaleng minuman yang awalnya berbentuk tabung, kemudian kita beri gaya atau kita injak, dia akan berubah bentuknya menjadi kaleng yang tertekan. Yang kedua, materi selanjutnya adalah macam-macam gaya. Macam-macam gaya yang pertama yaitu gaya otot, gaya yang dilakukan oleh tubuh manusia. Kedua ada gaya pegas. Ketiga adalah gaya listrik statis. Keempat ada gaya magnet. Yang kelima ada gaya gravitasi. Keenam ada gaya gesek. Apa saja sih contoh-contoh gaya tersebut? Misalnya kita mendorong troli di perbelanjaan, menutup pintu kulkas, menutup pintu mobil, mendorong lemari, menginjak pedal gas mobil. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi resultan gaya. Resultan gaya adalah besaran vektor dari keseluruhan gaya yang diberikan pada sebuah benda bisa digantikan oleh sebuah gaya yang disebut dengan resultan gaya. Resultan gaya dirumuskan seperti menjadi R sama dengan F1 tambah F2 tambah F3 sampai F selanjutnya. F di sini adalah gayanya. Kalau positif diarah ke kanan, kalau nilainya negatif berarti arah gayanya berlawanan, berarti arahnya ke kiri. Macam-macam resultan gaya. Yang pertama itu ada gaya resultan yang gayanya searah, berarti arahnya satu arah saja ke kanan gayanya, maka gaya selanjutnya juga ke kanan. Kalau selanjutnya ada resultan gaya yang berlawanan arah. Kalau resultan yang pertama gayanya ke kanan, maka resultan gaya kedua adalah berlawanannya, berarti ke kiri. Kemudian materi yang selanjutnya saya sampaikan adalah hukum Newton. Ilmuwan pertama yang melakukan penelitian pada gaya yaitu Sir Isaac Newton. Beberapa hasil penelitiannya mendapatkan 3 hukum Newton. Yang pertama, hukum 1 Newton.
hukum 1 Newton dirumuskan menjadi sigma F sama dengan 0. Yang kedua, hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton adalah besarnya percepatan berbanding lurus terhadap resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Sehingga sigma F sama dengan M kali A, massa kali percepatan. Yang ketiga, hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton disebut juga dengan hukum aksi dan reaksi. Baiklah, di video saya akan melakukan pembahasan 3 soal tentang gaya. Baiklah, saya akan menjelaskan pembahasan 3 soal terhadap gaya. Soal yang pertama. Terdapat 2 buah benda masing-masing F1 sama dengan 100 Newton dan F2 sama dengan 30 Newton sedang bekerja dalam suatu benda yang bergerak ke arah kanan. Hitunglah resultan gaya yang dihasilkan. Sebelum kita menjawabnya, mari kita terjemahkan apa yang diketahui dalam soal. Diketahui dalam soal ada F1 sama dengan 100 Newton dan F2 30 Newton. Yang ditanya di soal adalah R, resultan gaya. Baiklah, sebelum menjawabnya kita tuliskan rumus dari resultan gaya. Rumus resultan gaya yaitu R sama dengan F1 ditambah F2. Kita tuliskan F1-nya 100 Newton ditambah F2 30 Newton. Sehingga hasil resultan gaya yang didapatkan adalah 130 Newton ke kanan. Karena yang diminta di soal adalah arah kanan. Berarti resultannya adalah resultan searah, yaitu arah kanan. Selanjutnya soal kedua. Soal kedua. Diketahui sebuah benda bergerak dengan gaya F1 sebesar 20 Newton. Hitunglah besar gaya yang dapat menghentikan gaya tersebut. Sebelum kita menjawabnya, mari kita terjemahkan dalam apa yang diketahui di soal. Yang diketahui di soal ada F1 20 Newton. Ditanya adalah F2. Kenapa F2? Karena gaya F2 yang akan menghentikan benda tersebut. Mari kita jawab. Sebelum menjawabnya, kita tuliskan rumus resultan gaya, yaitu R sama dengan F1 ditambah F2. Tuliskan ada. Kita analisis lagi soalnya. Soalnya diminta adalah hitunglah besar gaya yang dapat menghentikan gaya. Kalau menghentikan gaya di soal berarti resultan gayanya adalah 0. Kenapa 0? Karena tertulis di hukum sesuai dengan hukum 1 Newton yang mengatakan sigma F sama dengan 0. Kita tuliskan R-nya 0. F1 sama dengan 20 ditambah F2 0, sehingga pindah ruas F2 sama dengan 20 Newton. Di sini dituliskan untuk menghentikan gaya, berarti resultan gayanya adalah berlawanan. Yang F1-nya 20 positif berarti ke kanan, berarti yang F2-nya adalah min 20. Berarti 20 Newton, berarti arahnya ke kiri berlawan. Selanjutnya
pembahasan soal nomor 3. Soal nomor 3. Meja guru didorong oleh 2 orang murid dengan gaya 75 Newton dan 50 Newton. Hitunglah nilai resultan gaya yang bekerja pada meja tersebut. Marilah kita terjemahkan apa yang diketahui dalam soal. Diketahui di soal ada F1 sama dengan 75 Newton. F2 sama dengan 50 Newton. Ditanya di soal adalah resultan yang bekerja pada meja, yaitu R. Sebelum kita menjawabnya, kita tuliskan rumus dari resultan. Resultan gaya, rumusnya adalah R sama dengan F1 ditambah F2. Kita tuliskan F1 75 Newton ditambah 50 Newton. Sehingga jumlahnya menjadi 125 Newton. Itulah resultan yang kita dapatkan. Baiklah, ini video yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.